Halo semua, balik lagi pada kesempatan kali ini saya akan bawain review dari SIMGOT EM6L. IM ini dikirimin oleh Linsol, terima kasih banyak. Namun seperti biasa isi reviewnya 100% opini pribadi saya sendiri. Yuk kita mulai dari penampakan dusnya dulu. Ada tulisannya SIMGOT Hi-Res Audio. Ini ada tampak jeroannya. Di sini ada fitur-fiturnya. Kalau kameranya bisa fokus. Ya, anggap aja fokus. Dia ada gambar frekuensi response graph-nya yang gambarnya ini dia ngasih lihat merupakan tuningan mid bass boosted Harman neutral. Di sini ada exploded view-nya. Ini ada spesifikasinya. Kalau dibuka kayak gini. Dia ada gambar Phoenix-nya. Waktu itu IM-nya di sebelah sini. Kalau diangkat, dia ada box ear tips-nya dan aksesorisnya. Langsung aja saya ambil dulu aksesoris atau pouch-nya dan juga IM beserta kabelnya. Ini dia pouch-nya kayak gini. Dia cuman oval biasa, kayak yang generik tapi solid. Kalau dibuka ini lumayan spacious. Ini dia si penampakan IM-nya. IM-nya kayak gini, faceplate depannya dari metal yang glossy, tuh fingerprint. Ini nggak tahu juga kalau jangka panjang bakal bergores-gores atau gimana, saya nggak jamin untuk ketahanannya. Tapi kalau untuk dipegang gini doang sih solid ya. Kalau bahan dari bodi belakangnya dia dari resin yang ada tulisannya EM6L Phoenix L. Ini yang kiri. Yang kanannya ada R EM6L Phoenix. Untuk build quality dari kabelnya dia pakai QDC 078 yang bisa juga diganti pakai kabel 078 normal. Untuk kabel bawaannya sendiri standar nggak ada yang spesial. Dia 3.5 mm juga si jack bawaannya. Untuk fittingnya si EM6L ini di kuping saya nyaman banget. Ringan juga, nggak berasa kayak make apa-apa. Untuk penampakannya anggap aja ada di sebelah sini. Kita masuk ke bagian soundnya. Untuk soundnya sendiri dites pakai iFi Zendeck V2, Moondrop Moonriver 2 Ti, Vio BTR 7. Pakai stok kabel dan juga stok ear tips. Untuk musiknya sendiri saya ambil kebanyakan dari Apple Music yang genrenya J-pop, J-rock, anisong, EDM, rap, jazz, dan metal. Untuk gambaran tonality secara keseluruhan dia Harman neutral tapi dikasih mid bass boost. Kita masuk ke bassnya. Dia bassnya deep, speedy juga, punya punch-nya lumayan oke. Dan tekstur bassnya di harganya ini menurut saya udah bagus. Presentasi bassnya ini masuk banget untuk ke semua genre ya. Dengan kata lain ini IM all-rounder banget. Untuk mid-range-nya gimana? Mid-range-nya dia punya clarity yang bagus dan juga kontrolnya oke. Dia suaranya tuh plong tanpa masuk ke shouty dan juga tentunya ini bebas dari tajam-tajam sibilance. Untuk note weight-nya gimana? Note weight-nya dia normal. Nggak tipis tapi nggak ketebelan juga. Instrumen macam saxophone, violin, trompet di sini dibawain dengan timbre yang bagus. Untuk hybrid set ini udah termasuk natural dan suaranya juga enak banget tentunya. Kita masuk ke treble-nya. Treble EM6L Phoenix ini gimana sih? Treble-nya dia tuh smooth, tapi airy dan decay-nya panjang. Sebagai contoh di lagu-lagunya Plini dia punya simbal ekornya tuh. Gitulah. Jelasin ya. Dia presentasi treble-nya aman, jadi kalian yang sensitif treble juga nggak bakal capek ngedengerin IM ini, termasuk saya. Sedangkan technicality-nya gimana?
Technicality-nya EM6L ini, kalau saya bahas dari stage-nya dulu. Ini stage-nya saya bisa bilang very good. Ini termasuk salah satu IEM yang bisa dibilang stage-nya luas, megah. Udah bisa gambarin exact wall placement juga. Dan bentuknya tentunya simetris, ini oke banget. Untuk separasi dan positioningnya gimana, ini juga bagus. Dia nyajiin suaranya terpisah-pisah banget tapi masih kohesif. Kalian juga bisa jelas ngedengerin asal suaranya dari mana tanpa masalah apapun. Dan juga ini kalau dipakai untuk gaming, ini saya tes di Valorant oke banget. Kalau detail retrieval-nya gimana sih? Detail retrieval-nya juga ini saya rasa above average untuk di harganya. Dia punya micro detail yang lumayan berlimpah, dan juga lebih oke dibandingkan set yang cuman punya single dynamic driver. Kalau imagingnya sayangnya dia biasa aja. Hampir holografis tapi belum sampai ke situ. Ya lumayanlah untuk di harganya. Yuk saya masuk ke bagian komparasinya. Di compare ke Moondrop Starfield 2 gimana tuh? Harganya mirip-mirip. Dia Starfield 2 cuman single dynamic driver. Untuk tonalnya Starfield 2 ini sayangnya kurang balance ya. Kalau menurut kuping saya dia tuh bright dan terlalu forward. Vokal di Starfield 2 juga udah masuk ke shouty. Dan beneran itu maju banget vokalnya. Untuk teknisnya juga EM6L ini menang dari semua aspek dibandingkan Starfield 2. Bagusnya Starfield 2 ini dari build-nya dan aksesorisnya lebih oke kalau menurut saya pribadi. Kalau di-compare ke Hidis MP145. Hidis MP145 ini harganya mirip-mirip kalau kalian belinya di super early bird price. MP145 dia konfigurasinya single planar unit. Dia tuh gimana ya tonalnya? MP145 lebih warm, bass boost-nya lebih generous di MP145. Untuk mid-nya juga lebih tebal di MP145. Treble-nya sama-sama smooth, teknisnya EM6L punya stage yang lebih luas dan separasinya lebih oke. Tapi MP145 punya imaging dan detail retrieval yang lebih oke dibandingkan EM6L. Ya udah, yuk masuk konklusinya gimana sih? Jadi rekomen gak nih EM6L ini? Kalau dari opini saya pribadi sih ini easy rekomen banget ya. Value-nya bagus banget bos, apalagi kalau kalian emang penyuka tonal mid bass boosted Harman neutral. EM6L ini juga punya suara bassnya tuh bersih, nggak bleberan madi gimana-gimana. Clarity-nya oke dan treble-nya airy serta decay yang proper banget. Saya juga bisa rekomenin EM6L ini buat kalian yang butuh superior stage dan separasi yang oke untuk gaming. Ini oke banget. Tapi kalau konklusi seperti biasa, saya pasti bilang timbang-timbang sendiri sama kriteria kalian. Kalau apa yang saya jelasin dirasa cocok ya kenapa enggak, gas aja udah. Sekian review saya kali ini, terima kasih udah mampir, kalau berkenan boleh dong sub, like, dan share juga. Saya mau shout out lagi, terima kasih Linsol udah ngirimin EM6L ini. Bye-bye.